Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bingkepot. Halo teman-teman kawan ngopi semuanya. Kali ini di episode ini kita akan ngobrol santai tentang apa yang sudah dilakukan BI Kalbar selama setahun terakhir dan rencana 90 hari ke depan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol tentang apa saja yang sudah BI Kalbar lakukan selama satu tahun terakhir dan bagaimana itu berdampak kepada masyarakat dan rencana 90 hari ke depan untuk terus mendukung pembangunan ekonomi daerah. Nah, setahun terakhir BI Kalbar tidak hanya hadir sebagai penggerak stabilitas, tapi juga sebagai katalis kolaborasi. Dari ekonomi syariah, pengendalian inflasi pangan, digitalisasi pembayaran, sampai layanan rupiah ke pelosok perbatasan. Banyak cerita, banyak aksi, dan banyak proses panjang di baliknya yang mungkin selama ini tidak terlihat, tapi menjadi pondasi ekonomi Kalimantan Barat untuk terus tumbuh dan glow up. Nah, sudah bersama saya di sini ada Bapak Doni Saptadijaya selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisa, Iya. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bapak. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga. Iya. Selalu bersemangat ya Pak ya? Selalu bersemangat Selalu untuk bersemangat. Kalimantan Barat. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan persiapan PTBI ya. Iya, betul. PTBI 2025 ini Pertemuan tahunan Bank Indonesia Kalimantan Barat tahun 2025. sangat keren ya Pak ya. Ya, karena ini merupakan puncak puncak semua kegiatan yang ada di Bank Indonesia. Jadi dari awal tahun sampai akhir tahun ini merupakan semacam selebrasinya Bank Indonesia untuk bisa memberikan awareness kepada seluruh lapisan masyarakat terkait apa yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia dan apa yang akan dilakukan nanti oleh Bank Indonesia. Tentu akan menjadi sangat menarik ya Pak ya, betul. untuk dinantikan oleh masyarakat di Kalimantan Barat terutama ya. Seharusnya. Iya. Iya Bapak. Nah mungkin kali ini kita akan banyak ngobrol ya Pak ya. Ngobrol tentang BI Kalbar dan perekonomiannya juga. Tapi pembicaraan kali ini akan kita buat santai karena sekarang kita ada di coffee shop teman-teman semuanya. Oke, santai. Kopinya juga sudah siap. Kopinya sudah siap juga. Nah oke, mungkin Pak tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2025 ya Pak ya. Dan kalau dilihat ditarik ke belakang secara flashback begitu, Bank Indonesia Kalbar ini rasanya sangat super sibuk ya Pak ya. Ada banyak acara yang sudah disiapkan. Misalnya kayak ada Fesya, ada Siar, lalu juga ada yang terakhir inisiasi Sikade ya Pak. Boleh diceritakan nggak sih Pak, sebenarnya fokus dari BI Kalbar ini sepanjang tahun 2025 ini apa? Nah, makasih Nisa, pertanyaannya bagus sekali. Jadi sebenarnya terkait dengan fokus apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia Kalbar sebenarnya sudah digariskan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia. Jadi kami dititipkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk melakukan 3 hal. Yang pertama adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yang kedua adalah menjaga stabilitas, dan ketiga adalah bagaimana kita bisa mendorong ekonomi digital. Nah, apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia Kalbar? Saya baru masuk sebenarnya di bulan Mei 2025 kemarin, jadi baru 6 bulan, belum sampai setahun, tapi saya sudah lihat perkembangannya dari awal tahun bahwa Bank Indonesia Kalbar itu sudah cukup intens terkait dengan bagaimana upayanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama bagaimana kita bisa mengembangkan UMKM kita, bagaimana kita bisa menaikkan level UMKM kita yang dari non-digital menjadi digital, dari non-ekspor, kapasitas market lokal menjadi kapasitas marketnya yang lebih besar dengan ekspor. Nah, di awal tahun kita punya yang namanya Saprahan Katulistiwa. Ini adalah kegiatan kita yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kota, merupakan kolaborasi yang sangat apik sekali karena di situ bukan hanya pengembangan UMKM, tapi bagaimana kita bisa mengintegrasikannya sebagai kegiatan ekonomi dan budaya. Lalu di awal triwulan ketiga kita adakan yang namanya Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia. Ini adalah event besar syariah di kawasan timur karena melibatkan lebih dari 22 provinsi dan 19 kantor perwakilan Bank Indonesia yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara. Dan alhamdulillah pergelaran ini kita banyak menghasilkan target-target yang mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari stakeholder. Tapi di luar acara yang bersifat festival seperti itu, kita juga
melakukan banyak koordinasi dengan stakeholder kita, terutama terkait dengan bagaimana kita mendorong eh, intermediasi keuangan di Kalimantan Barat supaya lebih berakselerasi lagi. Lalu yang kedua, bagaimana juga kita menindaklanjutin apa yang sudah kita capai di Festival Ekonomi Syariah. Nah, untuk pengembangan ekonomi syariah, kita punya namanya forum SIAR, Sinergi Aksi Realisasi Eksiar Kalimantan Barat. Waduh, Jadi dulu, keren ya Pak ya. jadi dulu mungkin sebelum ada forum ini, masing-masing stakeholder syariah kita di sana ada Badan Wakaf Indonesia, ada Badan Zakat Nasional, ada Masyarakat Ekonomi Syariah, lalu ada Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren, lalu ada Komite Daerah Ekonomi Syariah Kalimantan Barat, ada Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, lalu ada Himpunan Pengusaha Muslim Indonesia, mereka biasa mengadakan kegiatan secara spasial. Nah, ini coba kita integrasikan mereka dalam satu forum agar kita bisa memiliki satu kesatuan aksi. Demikian juga kita juga bentuk yang namanya forum SIKADA, Sinergi Ekonomi Keuangan Daerah, di mana Bank Indonesia, ada OJK, lalu ada Kemenq 1 yang terdiri dari kantor wilayah perbendaharaan negara, pajak, lalu bea cukai, lalu kekayaan keuangan negara. Kita buat forum semacam mini SSK lah kalau di daerah. Kalau di Jakarta kita punya Komite Stabilitas Sistem Keuangan, di Pontianak kita punya forum lokalnya. Kita membicarakan nih masalah-masalah terkait dengan keuangan dan ekonomi di daerah. Keren sekali ya Kak ya. Jadi kalau semisal anak muda zaman sekarang ini bilangnya glow up ya Pak. Berarti ekonomi di Kalimantan Barat ini glow up-nya bukan hanya karena satu program ya Pak ya, Betul. tapi karena didukung oleh banyak program semua. Banyak kegiatan. Oke. Nah, jadi teman-teman, kita sudah lihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat dijaga lewat panggung-panggung kolaborasi dari Saperahan Katulistiwa, Peshar, Siar, sampai Sikada. Nah, tapi pertumbuhan itu tidak akan terasa kalau di dapur rumah tangga itu harga masih bikin kaget. Betul ya Pak ya? Betul. Jadi kalau kita lihat secara komposisi perekonomian Kalimantan Barat secara demand itu lebih dari 50%-nya adalah konsumsi rumah tangga. Jadi spending masyarakat terhadap konsumsi itu cukup besar. Nah, ini yang harus tetap dijaga dan memiliki kemampuan daya beli. Tapi kalau kita lihat kondisi harga-harga sekarang misalnya ya, mengalami kenaikan, berarti kan mereka membutuhkan sumber daya yang lebih untuk melakukan konsumsi dan tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan kegiatan ekonomi lainnya seperti untuk menabung maupun investasi. Nah, ini pentingnya bagaimana kita menjaga harga-harga komoditas agar tetap stabil, agar daya beli masyarakat juga tetap terjaga. Oke. Sebenarnya kalau ditanya lebih lanjut nih ya Pak ya, sebenarnya apa saja langkah kunci yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan juga TPID ya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah gitu, untuk mengendalikan harga pangan di Kalimantan Barat? Oke. Jadi yang namanya pengendalian inflasi, kerangka kerjanya kita di daerah punya yang namanya Tim Pengendali Inflasi Daerah. Dibentuk di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Kerangka kerja TPID biasanya kita kenal dengan namanya 4K. Keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Nah, keempat kerangka ini kita rumuskan strateginya dan kita lakukan implementasinya melalui, pertama-tama dirumuskan melalui high level meeting TPID. Jadi di sana dimulai kebijakan kita, apa yang akan kita lakukan dengan 4K. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan pasokan komoditas, karena tidak semua komoditas itu bisa dipenuhi dari produksi lokal, kita juga mendorong yang namanya kerjasama antara daerah. Baru-baru ini kita, Bank Indonesia, memfasilitasi yang namanya fasilitas distribusi pangan. Kalau kita lihat di akhir tahun ini, komoditas beras, terutama untuk beras premium kan harganya relatif mengalami peningkatan. Nah, ini kita coba bagaimana kita bisa mendatangkan beras premium dari wilayah produsen ke Kalimantan Barat dengan harga yang sama dengan di tempat harga
produsen. Yes. Kenapa harganya nanti sama? Dikarenakan fasilitas logistiknya itu kita bantu, kita lakukan subsidi di situ sehingga masyarakat di Kalimantan Barat mendapatkan harga yang jauh lebih murah. Yang ketiga adalah bagaimana kita dalam kerangka kerja TPID itu meningkatkan kompetensi masing-masing dari anggota TPID, terutama untuk dilakukan tim teknis agar yang kerangka 4K tadi benar-benar bisa diimplementasikan di daerah dengan efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita juga mendorong pemerintah daerah supaya bisa melakukan gerakan pangan maupun operasi pasar secara masif. Karena kegiatan ini cukup efektif dalam menurunkan harga-harga komoditas di berbagai daerah. Tapi satu lagi yang paling penting, yang sering kita lupa. Dalam mengambil kebijakan, biasa kita nggak bisa hanya berdasarkan informasi saja, tapi bagaimana itu dibangun melalui data yang kuat. Di sini kami membangun yang namanya forum enumerator lintas data khatulistiwa. Jadi kita bantu teman-teman enumerator yang berada di kabupaten kota untuk bisa memiliki kompetensi yang cukup terkait dengan data statistik supaya nanti berujung kepada pengambilan kebijakan menjadi lebih tepat, efektif, efisien, dan kredibel. Itu intinya. Oke. Berarti kalau misal dilihat terkait program-program yang dilaksanakan Bank Indonesia ini bisa dibilang dari hulu ke hilir ya Pak? Dari hulu ke hilir. Dari ruang rapat sampai ke ruang lapak sayur di pasar nih Pak. Dari yang HLM itu untuk koordinasi, Felisa untuk pengaturan data dan lain sebagainya. AAD untuk memastikan barangnya itu ada dan gerakan pangan murah dan operasi pasar itu sebagai ini ya tameng terakhir ya Pak ya. Betul. Memang secara kegiatan apa yang dilakukan Bank Indonesia juga nggak akan bisa efektif untuk mempengaruhi harga secara keseluruhan, tapi kami berusaha untuk bisa memberikan program kerja yang efektif, memberikan kerja yang dipandang memiliki dampak yang luas, sehingga nanti itu bisa diduplikasi oleh pemerintah daerah dari berbagai kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat, yang tujuannya sama sebenarnya, untuk pengendalian harga-harga. Teman-teman kawan ngopi, kita belajar bahwa mengendalikan inflasi itu bukan cuma soal operasi pasar aja, tapi rangkaian panjang dari koordinasi, data, kerjasama antar daerah, sampai edukasi. Tapi satu hal lagi yang ikut mengubah wajah ekonomi Kalimantan Barat adalah cara kita bertransaksi. Sekarang beli kopi di kafe, biaya parkir, bahkan jajan di kaki lima pun bisa pakai kris. Nah, terkait kris nih Pak, sangat menarik sekali. Bahkan saya sendiri pun sekarang kalau pergi keluar cukup membawa HP aja. Dan itu cukup buat saya merasa aman karena sudah ada Bifas dan juga ada kris ya. Seberapa besar sih Pak perubahan perilaku terkait transaksi kris ini di Kalimantan Barat dan apa saja peran BI Kalimantan Barat di belakang layar? Oke, jadi tadi Nisa sampaikan terkait dengan kris, lalu terkait dengan BI Fast dan lain-lain. Sebenarnya ini adalah perubahan perilaku yang disampaikan, jadi shifting lifestyle. Yang tadinya kita menggunakan uang tunai, terutama setelah COVID itu kita didorong untuk digitalisasi menggunakan alat pembayaran non tunai. Nah ini terbukti juga mendorong dan menyelamatkan ekonomi kita setelah COVID ya. Jadi dengan adanya digitalisasi yang tadinya orang bertransaksi secara tatap muka dibatasi menjadi tanpa tatap muka, ternyata dengan adanya digitalisasi itu bisa sebagai solusinya dan kita bisa keluar dari pandemi COVID dengan lebih kuat dibandingkan dengan negara-negara lain, dan ternyata akselerasinya itu menjadi cukup masif sampai dengan saat ini. Dan kalau kita lihat sendiri digitalisasi oleh Bank Indonesia tidak hanya terbatas kepada sampai dengan kris saja sebagai alat transaksi pembayaran semata, tapi kami juga melebarkan features kris itu menjadi apa yang kita kenal sekarang dengan kris border kris. Jadi kita bisa menggunakan kris ini di berbagai negara yang sudah melakukan kerjasama dengan kita. Banyak negara, ada Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang,
India dan Arab Saudi sebentar lagi. Jadi kalau Nisa mau umroh atau bersama keluarga haji, nanti tidak perlu Kris aja menggunakan Pak ya? uang tunai, cukup dengan kris. Kris aja. Lalu kita juga memperkenalkan yang namanya kris tapping, Iya, kris. terutama untuk penggunaan kris dalam rangka moda transportasi. Jadi kita tidak perlu scanning lagi, cukup menggunakan feature mobil app NFC itu bisa melakukan pembayaran. Nah, ini adalah upaya-upaya Bank Indonesia untuk bagaimana bisa mendorong ekonomi digital kita jauh tumbuh lebih baik lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Dan ini terbukti karena yang namanya fasilitas sistem pembayaran itu kan seperti apa? Seperti urat nadinya kita kan ya, bagaimana kita mendorong uang dalam hal ini darah supaya bisa mengalir lebih cepat. Jadi kita sediakan saluran channel sebanyak mungkin. Nah, transaksi digital ini juga saat ini kita dorong untuk level transaksi pemerintah daerah. Jadi untuk retribusi, lalu untuk pajak, dan untuk belanja pemerintah daerah kita dorong untuk bisa menggunakan transaksi digital dengan berbagai kanal pembayaran. Supaya apa? Supaya satu, tata kelolanya jauh menjadi lebih baik. Yang kedua, ada keyakinan dari masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat itu masuk kepada rekening daerah. Dan diyakinin bahwa penggunaannya juga akan bertata kelola karena menggunakan digitalisasi gitu. Oke, berarti bisa dibilang penggunaan kris ini juga turut untuk mendorong konsumsi ya Pak ya di Kalimantan Barat terutamanya gitu. Ya betul, karena dengan adanya konsumsi seperti tadi, balik lagi yang seperti yang saya bilang, struktur perekonomian Kalimantan Barat dari sisi demand-nya adalah konsumsi rumah tangga. Kalau masyarakat itu diberikan kemudahan untuk melakukan transaksi, tentu saja konsumsinya juga akan mengalami peningkatan dan itu akan menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Ujung-ujungnya ke pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, jadi kalau sekarang berarti teman-teman UMKM bisa terima pembayaran dari mana aja lewat kris itu berarti melalui proses yang sangat panjang ya Pak ya. Dari koordinasi dengan Pemda juga. Sampai ini benar-benar terasa kita lakukan proses itu mulai tahun 2019. Semenjak kris itu diluncurkan sampai dengan saat ini. Jadi hampir 6 tahun proses itu kita lakukan dan alhamdulillah dampaknya sudah sangat terasa. Terutama terkait dengan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Di berbagai daerah sekarang sudah cukup masif dilakukan. Kemarin kami berkolaborasi dengan Kabupaten Sambas melakukan kegiatan edukasi masyarakat di daerah perbatasan Aruk ya. Nah itu mendapatkan sambutan yang cukup besar di mana posisi kita di Kalimantan Barat merupakan wilayah yang strategis karena kita berbatasan langsung dengan negara tetangga kita dalam hal ini Malaysia. Ada 3 pintu utama masuk ke Kalbar itu adanya di wilayah perbatasan kita. Nah ini bagaimana uang rupiah itu benar-benar bisa dimanfaatkan tidak hanya tunainya tapi juga digitalnya dalam bentuk kris. Jadi itu sangat sudah bisa dimanfaatkan. Sangat bisa dimanfaatkan. Oke, nah kalau tadi kita bicara dunia yang serba digital nih Pak, kan kadang kita juga lupa nih bahwa rupiah fisik itu juga masih dibutuhkan. Terutama di wilayah-wilayah yang aksesnya belum merata ya Pak ya. Nah BI Kalbar ini sepertinya punya banyak sekali program ya untuk masyarakat di perbatasan begitu. Dari ekspedisi rupiah berdaulat, dari program yang tadi Bapak sudah sempat mention, terkait peluncuran kris di perbatasan juga. Nah sebenarnya boleh diceritakan nggak sih Pak, filosofi apa sih yang mau dibangun oleh Bank Indonesia terkait layanan sampai ke perbatasan? Karena Bank Indonesia ditugaskan untuk menyediakan uang rupiah yang layak, cukup secara nominal dan sesuai dengan emisinya. Itu adalah tujuan Bank Indonesia dalam melakukan pengedaran uang rupiah dan kita lakukan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, untuk bisa menjangkau seluruh wilayah itu banyak program-program yang kita lakukan. Secara nasional kita punya yang namanya ekspedisi rupiah berdaulat (IRB). IRB ini dilakukan hampir setiap tahun dan Kalimantan Barat kita Bank Indonesia selalu mendapat
tugas untuk melakukan kegiatan ini, dan biasa kita menyebarkan uang rupiah layak edar ini ke daerah-daerah yang sulit terjangkau oleh layanan perbankan maupun jaringan telekomunikasi. Tahun ini adalah tahun keempat buat Kalimantan Barat kita bisa mengadakan uang rupiah tersebut. YARBI kita lakukan dengan tujuan Pulau Karimata dan sekitarnya. Tapi di luar itu, secara spesifik, Bank Indonesia Kalbar punya program yang namanya susur sungai lewat kapal Kapuas. Itu Jadi menarik sekali. nah, karena itu spesifik sekali terkait dengan kondisi geografis daerah. Nah, ini kita lakukan juga di berbagai daerah, memastikan bahwa uang rupiah layak edar itu sampai ke pelosok-pelosok daerah. Selain itu, kita juga tidak lupa melakukan edukasi kepada masyarakat. Jadi kami lakukan edukasi cinta bangga paham rupiah, namanya CBP Rupiah. Tidak saja kami lakukan sendiri, tapi juga bekerja sama dengan banyak pihak, banyak stakeholder. Diantaranya kita melakukan CBP Goes to Campus, lalu CBP to CFD dan lain-lain. Oke. Nah, Pak, mungkin teman-teman nih juga kepo nih. Kan tadi untuk susur sungai dan juga untuk perbatasan itu sudah beberapa daerah ya Pak ya sudah dikunjungi Bank Indonesia Kalbar gitu. Nah, mungkin boleh di-spill nggak sih Pak rencana ke depannya tuh mau ke daerah mana lagi nih Pak? Karena mungkin teman-teman juga yang di perbatasan juga menanti lagi nih acara-acara kayak gini. Jadi kemarin kita sudah lakukan di pos lintas batas Aro, dan kedepannya kita akan lakukan lagi di pos lintas batas yang lainnya. Karena apa? Kondisi wilayah geografis dari pos lintas batas itu memang cenderung penggunaan rupiah terbatas. Jadi kita perlu memastikan bahwa penggunaan rupiah memastikan kedaulatan penggunaan uang rupiah di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kegiatan apa lagi yang coba akan kami lakukan? Kami juga akan berusaha untuk bisa memastikan bahwa pemahaman masyarakat terhadap uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, alat pembayaran yang sah berdasarkan undang-undang di negara Republik Indonesia ini bisa dilakukan dengan baik. Waduh, oke. Berarti rupiah ini bisa dibilang bukan hanya lembar uang aja ya Pak ya? Betul. Tetapi juga sebagai simbol kedaulatan. Betul. Gitu. Nah, teman-teman dari sini kita bisa melihat bahwa perjalanan rupiah itu bukan perjalanan yang main-main. Dari naik kapal, menembus sungai, sampai ke perbatasan. Tapi di saat yang sama, Bank Indonesia juga menyiapkan sumber daya manusia yang paham ekonomi dan keuangan. Nah, Pak, kalau dari kacamata anak muda nih, Bank Indonesia nih punya banyak program yang melibatkan anak muda di dalamnya, seperti Ku Mengajar, Genbi Camp, itu sungguh sangat menarik sih Pak. Sebenarnya apa sih tujuan besar Bank Indonesia melalui program pengembangan SDM ini? Menciptakan generasi baru Bank Indonesia. Oh ya, baru Indonesia ya Pak ya? Generasi baru Bank Indonesia. Generasi baru Indonesia. Disingkat Genbi. Jadi generasi baru Indonesia ini bagaimana kita kembangkan? Ya pertama, Bank Indonesia punya program beasiswa ke perguruan tinggi maupun sekolah menengah atas, yang mana berbeda dengan beasiswa yang dilaksanakan oleh lembaga lain atau instansi yang lainnya. Bank Indonesia tidak memberikan beasiswa itu secara putus. Oke. Jadi, bagaimana tuh Pak? Boleh diceritakan? Nah, ini menariknya. Kami memastikan bahwa keterikatan antara penerima beasiswa dengan Bank Indonesia itu terjadi. Oke. Kita bentuklah yang namanya komunitas generasi baru Indonesia. Memastikan bahwa penerima beasiswa dari Bank Indonesia memiliki kualitas yang diharapkan bangsa ini untuk bisa tumbuh sebagai negara maju. Generasi baru Indonesia ini apa? Ini adalah komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia yang di dalamnya mereka akan membentuk kelembagaannya di masing-masing daerah, kantor perwakilan, dan membuat program-program terutama untuk peningkatan literasi ekonomi dan keuangannya mereka sendiri, dan bagaimana mereka bisa berkontribusi nyata kepada daerahnya. Jadi teman-teman di Genbi ini kita minta dalam setiap tahunnya, setiap periode kepengurusannya, membuat program-program positif yang berdampak tidak hanya kepada dirinya sendiri buat pengembangannya, tapi juga dampaknya bagi masyarakat secara umum. Lebih dari itu, kami juga memastikan bahwa teman-teman Genbi ini juga terlibat dalam program-program kerja Bank Indonesia.
entah itu melakukan diseminasi kebijakan maupun sosialisasi dan edukasi tanpa harus melupakan fungsi pokoknya mereka sebagai pelajar. Oke. Anak-anak Genbi juga sering dilibatkan dalam program CBP ya Pak ya? Cinta Iya. Bangga Paham Rupiah. Karena kalau teman-teman Genbi kan misalnya di Kalimantan Barat pasti itu mereka berasal dari berbagai daerah ya. Betul. Ada yang dari Kapuas Hulu, ada yang dari Melawi, ada dari Mekayang, ada Kayong Utara. Mereka bisa melakukan edukasi itu membantu Bank Indonesia di daerahnya masing-masing. Karena apa? Karena sumber daya manusia Bank Indonesia sendiri untuk melakukan itu, bila dilakukan sendiri ya tentu saja terbatas. Berarti program Genbi ini juga sebagai bagian dari ini ya Pak ya, mewujudkan Indonesia emas ya Pak ya? Betul. Jadi ke depan mereka lah yang akan mereka akan menjadi masa depan bangsa ini. Mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin Bank Indonesia. Waduh, sudah dipersiapkan sejak dini ya Pak ya. Nah teman-teman, tadi kita udah bicara soal program-program yang kasat mata seperti event, layanan cash, digitalisasi, edukasi. Nah tapi di balik itu semua ada dapur yang tidak terlihat, yaitu terkait data dan riset kebijakan. Selanjutnya kita akan bahas nih di BI Kalbar terkait pengolahan data dan masukan dari berbagai responden menjadi rekomendasi kebijakan. Nah Bapak, salah satu program yang digaungkan oleh Bank Indonesia yaitu Temu Responden ya Pak ya. Di Bank Indonesia itu tuh seperti apa sih Pak acaranya dan fokus kegiatannya itu akan seperti bagaimana? Nah ini kan kita fokus dari policy kita sebagai bank sentral, di mana bank sentral itu dalam mengambil kebijakannya based on research. Research itu based on apa? Data kan? Nah data bisa diambil data primer, data maupun data sekunder. Nah untuk data primer ini kami berusaha untuk melakukan pendekatan yang sedekat mungkin dengan indikator-indikator ekonomi utama seperti inflasi, mau PDRB, mau apa lagi, mau kegiatan ekspor dan impor, peluang usaha dan lain-lain. Nah kita lakukan yang namanya survei. Survei ini kita dibantu oleh para enumerator yang ada di seluruh wilayah, tidak hanya di Kalimantan Barat tapi juga ada di seluruh Indonesia yang kemudian nanti datanya akan diintegrasikan menjadi data nasional. Nah di Kalimantan Barat sendiri kita punya banyak kegiatan survei, diantaranya adalah survei pedagang harian, terus survei harga komoditas strategis, lalu ada survei konsumen, ada survei keyakinan dunia usaha, ada survei residensial yang dimana survei itu dilakukan oleh para enumerator. Nah enumerator ini terkadang kita cuman ketemunya sesekali. Dan kita perlu semacam kalibrasi ulang terkait dengan apa yang ingin kita capai bersama. Nah, kalibrasi itu kita lakukan dalam bentuk temu responden. Temu responden kita berbagi cerita apa yang sudah mereka hasilkan selama ini dan kita sandingkan dengan kondisi real yang terjadi, misalnya survei konsumen, survei kegiatan dunia usaha, di mana mereka saat ini optimis, kita benar nggak bulan depan ternyata realisasi pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan. Nah itu kita diseminasikan kepada mereka untuk memastikan bahwa data yang disampaikan oleh mereka nantinya kredibel. Selain itu juga kita berikan apresiasi pada saat yang sama. Berarti itu sebagai wujud bentuk apresiasi juga ya kepada para enumerator ya Pak ya? Berarti kebijakan Bank Indonesia ini bisa dibilang tidak tiba-tiba turun dari langit ya Pak ya? Tiba-tiba dari langit. Harus ada basis datanya yang bukan kredibel. Berdasarkan feeling atau insting. Betul. Tapi research based policy. Mantap sekali sih Pak. Nah kawan ngopi, pelan-pelan kita sudah menyusuri nih 1 tahun kontribusi Bank Indonesia Kalbar dari pertumbuhan ekonomi dan ekonomi syariahnya. Dari pengendalian inflasi juga, digitalisasi, kedaulatan rupiah, pengembangan SDM-nya sampai penguatan data dan kebijakan. Nah nextnya mungkin teman-teman semua bertanya-tanya, kepo nih Pak. 90 hari ke depan rencana Bank Indonesia boleh diceritakan nggak Pak? Spoiler tipis-tipis kepada teman-teman ngopi semuanya. Jadi 90 hari ke depan apa yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia? Yang pertama adalah sesuai dengan apa yang sudah menjadi arahan dari Dewan Gubernur Bank Indonesia, kami akan berusaha untuk mendorong intermediasi perbankan. Karena dengan adanya intermediasi perbankan yang kuat, secara
langsung akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Caranya bagaimana? Kalau Dewan Gubernur menyampaikan kepada kami bagaimana kantor perwakilan itu bisa menciptakan demand kebutuhan terhadap kredit. Nah, ini akan kami usahakan bagaimana kami berkolaborasi dengan berbagai pihak, tidak saja pemerintah daerah, tetapi dengan institusi yang lain juga yang memiliki kesatuan tujuan dan kesepahaman program kerja. Lebih dari itu juga dengan stakeholder yang sudah kita lakukan penguatan-penguatan selama ini terkait misalnya dengan ekonomi syariah. Kita kuatkan basis ekonomi pesantren kita, bagaimana mereka memiliki usaha-usaha yang produktif sehingga mereka bisa mandiri. Saat usaha produktifnya mengalami surplus, ada kebutuhan terhadap demand yang tinggi, tentu mereka nanti akan membutuhkan pembiayaan. Pembiayaan itu seperti apa? Bisa melalui perbankan atau bisa melalui sarana ekonomi syariah yang ada. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa mendorong para UMKM kita naik kelas. Naik kelas caranya seperti apa? Naik kelas dengan cara memasukkan mereka dalam rantai pasokan. Rantai pasokan untuk industri pengolahan maupun ekspor. Karena selama ini UMKM kita akan selalu berada pada posisi yang sama. 5 tahun yang akan datang kita akan menemukan UMKM sama di posisi yang sama karena mereka nggak pernah masuk dalam rantai pasokan. Nah, bagaimana mereka bisa masuk dalam rantai pasokan industri pengolahan maupun ekspor nanti kita dorong terutama untuk UMKM yang bergerak di bidang pengelolaan komoditas strategis daerah. Seperti kita kenal sekarang Bank Indonesia dorong yang namanya kopi Liberica dan berbagai komoditas yang lainnya seperti tenun dan lain-lain itu kita dorong supaya mereka masuk dalam rantai pasokan. Terus yang kedua, kami juga mendapatkan amanah untuk tetap memperluas yang namanya ekonomi digital daerah. Ada 4 channel yang diminta untuk tetap didorong. Yang terkait pertama adalah terkait dengan perluasan cross border, terutama dengan Malaysia, karena transaksi cross border kita dengan Malaysia volumenya hampir 90% dari total transaksi cross kita dengan negara yang lain. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mendorong penggunaan kartu kredit pemerintah untuk belanja pemerintah daerah. Yang ketiga adalah bagaimana kita mendorong sektor transportasi tadi melalui Kristep, dan yang terakhir adalah tetap meningkatkan pendapatan pemerintah daerah melalui digitalisasi pajak dan retribusi. Nah, berarti artinya PTBI 2025 ini bukan menjadi penutup ya Pak ya, justru menjadi checkpoint untuk bisa mewujudkan langkah-langkah besar selanjutnya. Betul, jadi setiap pertemuan tahunan Bank Indonesia itu menjelaskan kepada publik, memberikan pemahaman kepada publik apa yang akan dilakukan Bank Sentral di tahun ke depan. Sehingga kita sama-sama punya guidance, ekspektasinya kita memiliki ekspektasi yang sama, lalu kita punya kesamaan tujuan agar dengan berkolaborasi dan bersinergi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Doni, terima kasih banyak sama-sama atas waktu yang sudah diberikan dan semoga teman-teman di sini juga tercerahkan gitu, mendapatkan informasi yang valid terkait apa yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia Kalimantan Barat dan rencana 90 hari ke depan pasca PTBI 2025. Ya, nah, dan buat teman-teman pelaku usaha, komunitas, generasi muda, maupun siapapun yang ingin tahu arah kebijakan Bank Indonesia Kalbar ke depan, jangan lupa untuk streaming PTBI 2025 di tanggal 28 November. Apa yang kita bahas di sini baru spoiler, di PTBI nanti akan ada banyak hal yang menarik, terutama terkait arah strategi 90 hari ke depan, dan tentu saja bocoran buat snacknya BI Kalbar. Kalau kalian punya ide kolaborasi atau ingin terlibat lebih jauh dalam program-program Bank Indonesia, pantau terus kanal resmi Bank Indonesia, kantor perwakilan Kalimantan Barat. Kita selalu terbuka untuk sinergi dan aksi bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.